Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nihayatul Amal. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan 1 periode 2020-2021. Saya berada di kelas 001 kelompok B. Pada kesempatan ini saya akan menampilkan video pembelajaran yang untuk uji kinerja saya dengan materi penggabungan gambar dan teks berbasis bitmap. Metode yang saya gunakan adalah Discovery Learning dan PJBL, yaitu Project Based Learning, dengan pendekatan saintifik dan impact. Baik, mari kita saksikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang anak-anak. Selamat siang. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik semua? Baik, Bu. Baik, Bu. Ya. Baik, Bu. Ya. Walaupun keadaan masih ini ya, PPKM, tapi kalian tetap harus belajar ya. Jadi jangan sampai semangat belajar kalian itu turun hanya karena sekarang lagi PPKM. Terus kasus corona juga lagi tinggi-tingginya ya. Tetap harus jaga kesehatan. Jangan lupa 5M-nya, tetap harus pakai masker kalau keluar rumah ya. Cuci tangan pokoknya setelah atau sebelum aktivitas kalian itu tetap harus cuci tangan. Itu ya. Baik, sebelum belajar hari ini, mari kita berdoa dulu anak-anak. Silakan Nada dipimpin dulu. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Ya, terima kasih. Oke, untuk hari ini ya, kita materinya yaitu tentang penggabungan teks dan gambar berbasis bitmap, atau bisa juga penggabungan gambar 2 dimensi dan teks berbasis bitmap. Sebenarnya sih untuk yang kemarin ya, tentang perspektif, kita kan kemarin itu materinya tentang gambar perspektif ya kan. Nah itu kalau gambar perspektif sebenarnya gak jauh beda. Kalau perspektif itu kan bisa dengan tangan, bisa juga dengan komputer ya, bisa digambar melalui aplikasi Corel Draw itu ya. Oke, sebelum ke materi hari ini, coba Ibu pengen tahu dulu materi yang kemarin tentang gambar perspektif. Ada yang bisa mengulas tentang materi kemarin? Saya, Bu. Iya, Dedek, silahkan. Gambar perspektif adalah gambar yang memperlihatkan objek seperti yang terekam atau terlihat oleh mata, dan tidak melukiskan dimensi objek yang sebenarnya, namun bersifat komunikatif dalam memberikan gambaran bentuk objek. Iya, betul sekali. Ya, terima kasih Dedek. Oke, sebelum ke materi lagi ya, Ibu absen dulu, lupa tadi. Ibu absen dulu. Jangan lupa linknya Ibu sudah kirimkan di WA group. Kalau itu Ibu kirimkan lagi di sini ya. Di WA group sudah ada ya. Nah, silahkan kalian isi dulu absennya di link Google Form-nya. Diisi. Jangan lupa hari ini mapelnya DGP ya. Diisi dulu untuk absennya. Hari ini siapa yang gak hadir? Lucy ya? Lucy sakit ya masih ya? Semoga cepat sembuh untuk Lucy. Oke, baik. Sekarang kita membahas untuk materi hari ini yaitu penggabungan gambar dan teks berbasis bitmap. Ya, untuk tujuan materi hari ini, oke Ibu izin share screen dulu ya. Oke. Sudah muncul? Belum. Share screen-nya udah muncul belum? Udah ya. Nah, ini tentang penggabungan gambar dan teks berbasis bitmap. Ya, untuk hari ini kita membahas
materinya hari. Nah, ini untuk kompetensi dasarnya itu menganalisis penggabungan gambar dan teks yang berbasis bitmap, kemudian menggabungkan gambar dan teks yang berbasis bitmap. Untuk IPK-nya atau indikator pencapaian kompetensinya yaitu memahami fungsi fitur dari aplikasi pengolah gambar berbasis bitmap. Yang kedua, menjelaskan gambar dan teks pada pengolah gambar berbasis bitmap. Yang ketiga yaitu mendesain gambar 2 dimensi dan teks berbasis bitmap dengan menggunakan aplikasi Adobe Photoshop atau Pixilab ya. Kenapa pakainya Pixilab? Karena Ibu tahu kalian di rumah mungkin tidak punya perangkat komputer ya. Jadi kalau Pixilab itu kan kalian bisa download di Play Store dan ini nggak jauh beda sebenarnya kegunaannya dengan Photoshop, tapi memang sederhana ya. Kalau menurut Ibu masih bagusnya juga Photoshop gitu. Nah, kemudian yang keempat yaitu mengevaluasi hasil penggabungan gambar dan teks berbasis bitmap. Ini ya untuk indikator pencapaian kompetensi untuk materi hari ini. Oke, untuk tujuan pembelajarannya yaitu ada memahami fungsi fitur dari aplikasi pengolah gambar berbasis bitmap, kemudian menjelaskan gambar dan teks pada pengolah gambar berbasis bitmap, kemudian mendesain gambar 2 dimensi dan teks berbasis bitmap dengan menggunakan aplikasi Adobe Photoshop atau Pixilab. Yang keempat yaitu mengevaluasi hasil penggabungan gambar dan teks berbasis bitmap. Itu untuk tujuannya. Nah, di sini gambar bitmap. Di sini gambar bitmap. Coba siapa yang memaparkan gambar bitmap? Apa ini gambar bitmap? Nada, silahkan paparkan gambar bitmap, Nada. Oh, jadi kalau gambar bitmap itu seperti halnya foto. Gambar yang dihasilkan dari kamera handphone juga berarti bitmap. Oke. Tadi sekilas tentang materi yang akan kita bahas untuk hari ini ya. Ibu akan menampilkan beberapa gambar ya, yaitu penggabungan gambar dan teks berbasis bitmap. Mungkin kalian sering lihat kali, kalau Ibu yakin sih kalian udah sering buat sebenarnya, cuman itu belum tahu aja sebenarnya apa yang kalian buat itu namanya. Yaitu ini contoh ada beberapa gambar ya. Kalian tebak mana bitmap, mana vektor. Nah, ini coba kalian tebak yang mana bitmap, yang mana vektor, dan tolong jelaskan. Ya, siapa yang mau jawab? Ini antara A dan B, mana gambar bitmap? Saya mau menjawab, Bu. Oke, siapa Dedek ya? Ya, silahkan Dedek jawab. Saya mau menjawab. Gambar A bitmap, Bu. Oh, gambar A bitmap. Ya, terus itu karena bentuk gambar foto, Bu. Karena bentuk gambar foto. Yang kedua, oke. Gambar vektor. C, gambar vektor. Yang kedua, karena gambar dibuat dengan garis atau vektor. Oke. Yang A gambar bitmap, yang B gambar vektor. Apa tadi yang A karena gambar apa, Dedek? Yang A karena gambar apa, Dek? Karena bentuk gambar foto, Bu. Oke, kalau yang B-nya itu? Karena gambar dibuat dengan garis atau vektor. Ya, betul sekali. Oke, terima kasih Dedek jawabannya. Ini nambah nilai poinnya ya. Oke, nah yang kedua ini. Sebentar kok ini nggak mau ganti. Nah, yang kedua. Mana coba? Ini gambar vektor sama mana gambar bitmap? Siapa yang mau jawab? Gambar A vektor, Bu. Oh, ini
Ayo, siapa Eng? Jawabannya? Gambar A vektor. Ya. Karena semakin di zoom, gambar tidak akan pecah. Gambar B bitmap. Apabila di zoom, gambar akan terlihat seperti titik-titik dan resolusi juga kurang bagus. Oke, ya betul sekali. Jadi kalau yang gambar A itu adalah gambar vektor ya, karena dia juga terbuat dari garis gitu. Kemudian yang B itu adalah gambar bitmap. Oke, terima kasih ya Eng atas jawabannya. Oke, sekarang Ibu mau menampilkan salah satu video ya. Video yang nanti kalian tolong diamati ya. Ini videonya itu salah satu contoh untuk kalian membuat satu project ya. Jadi nanti kalian itu per kelompok, satu kelompok itu 2 atau 3 ya. Itu nanti kalian bikin kelompoknya terserah satu kelompok 2 atau 3. Nanti bikin project, kemudian nanti kalian presentasikan. Nanti untuk nama-nama kelompoknya kalian tolong sebutin di chat ya, di chat live. Terus juga kalian diskusi lewat chat live saja biar Ibu tahu gitu kalau kalian itu sedang berdiskusi. Ya, paham ya? Oke, sekarang Ibu mau share screen dulu untuk videonya. Baik, di sini Ibu menggunakan aplikasi Adobe Photoshop ya. Jadi untuk kalian yang di rumahnya ada PC atau laptop bisa menggunakan aplikasi Adobe Photoshop. Yang pertama adalah kalian buka dulu aplikasi Adobe Photoshop, kemudian klik file, open, kemudian cari untuk gambarnya, atau misalkan lebih gampangnya adalah tinggal ngedrag. Jadi ngedrag itu adalah tarik gambar ke layar Adobe Photoshop. Sekarang kalian buat project ya per kelompok dengan sesuai mengikuti tema yang ada di LKPD. Jadi sudah ada semua itu untuk pembuatan poster ya, ada di LKPD. Ibu link LKPD-nya sudah ada kan ya untuk ini ya, di grup untuk LKPD-nya sudah Ibu kirimkan. Ya, silakan dimulai untuk kalian membuat projectnya. Nanti jangan lupa masing-masing per kelompok untuk mempresentasikan ya hasil karyanya. Oke, karena kalian di rumah tidak ada perangkat komputer atau laptop ya, jadi untuk membuat karyanya atau produknya itu boleh kalian pakai Pixilab, gak apa-apa. Yang ada di Play Store kan ada ya, jadi kalian bisa lebih ringan. Silakan.
Silakan kalian untuk berdiskusi dengan kelompoknya. Jadi kelompok 3 nanti tidak aja ya yang presentasi. Siap. Oke. Kelompok 3 bikin apa ini? Bikin apa untuk kelompok 3, Dedek? Tentang anti narkoba, Bu. Oke, tentang anti narkoba. Silakan kalian berdiskusi ya. Jadi pakai warnanya apa, pakai gambarnya seperti apa, gitu. Tulisannya mau seperti apa. Teksnya yang ada di gambar ini kan karena penggabungan gambar dan teks ya, berbasis bitmap. Jadi kalian harus saling koordinasi dengan timnya, dengan kelompok kalian mau dipakein tulisannya apa di dalamnya gitu. Di dalam poster yang kalian buat itu. Jadi kelompoknya yang lain bareng-bareng saling bantu cari misalkan gambarnya atau misalkan cari kata-katanya, kalimat-kalimat yang harus dituliskan di poster tersebut seperti apa. Silahkan kalian klik di sini aja di live chat, kalian tulis di sini. Silakan untuk kelompoknya, ada yang mewakili untuk presentasi siapa? Kelompok 1 siapa? Kelompok 2 siapa? Kelompok 3 siapa? Biar Ibu jadikan host. Jadi siapa dulu nanti yang untuk presentasi, biar Ibu jadikan host dulu. Saya, Bu. Oke, untuk kelompoknya Nada ya. Baik, Ibu jadikan host dulu, Nada, sebentar. Nanti setelah share screen sama ini presentasi bisa dibalikkan ya untuk hostnya ke Ibu. Nanti biar Ibu untuk kasih ke host untuk yang lain, kelompok yang lain jadikan host. Oke, silahkan Nada untuk presentasi kelompoknya.
hasil karyanya. Silahkan di share screen. Baik Bu, saya akan mempresentasikan hasil karya kelompok 1, Ya, yaitu membuat poster tentang pernikahan dini. iya, silahkan. Langkah pertama yaitu kita buka aplikasi Pixel Lab karena saya di sini memakai Pixel Lab ya Bu. Terus kita pilih background polos yang ini, lalu kita atur ukurannya. Ukurannya A4, ininya 21 width-nya, lalu height-nya 29. Oke. Setelah itu kita kasih warna, kita pilih yang kotak double ini, terus kita pilih color, terus kita pilih warnanya. Saya ingin memilih warna biru dongker, biru tua. Oke, setelah itu saya ingin memberi segitiga. Klik yang ini yang di tengah, terus kita pilih shapes, kita cari, kita klik ini, terus kita kasih warnanya dulu. Saya ingin memilih warna ini. Nah, warnanya lebih cocok aja. Kita atur ukurannya, kira-kira bisa hampir setengah gitu. Oke, setelah itu saya ingin menambahkan teks. Kita klik icon A, terus teks, tambahkan. Ini udah keluar. Kita edit. Saya ingin menambahkan tulisan stop. Karena stopnya ingin tulisan besar, kita bisa klik ini yang di atas pojok ini. Nah, ini jadi besar semua. Terus kita atur ukurannya, kita pilih size sesuai dengan kesukaan. Terus setelah itu kita pilih font. Fontnya saya pilih Arm Wrestler yang ini. Ya. Jadi tebal gitu ya. Terus saya tambahkan efek 3D text supaya bisa muncul gitu. Terus saya ingin menambahkan teks lagi. Tambahkan teks. Saya ingin menulis pernikahan dini. Pernikahan dini pada sama seperti yang tadi, kita atur ukurannya, fontnya, terus jenis fontnya, kita tinggal geser-geser aja, cari menunya yang mana. Saya ingin memilih ini, Podrick 10, nomor 07. Terus kita kasih warnanya, color. Warna kuningan aja. Oke, terus supaya agak jelas lagi, saya 3D lagi. Ini udah seperti ini. Terus saya ingin menambahkan teks lagi pada anak. Kan stop pernikahan dini pada anak. Kita perbesar. Oke. Terus ya seperti biasa kita atur size-nya. Terus pilih font. Saya ingin memilih ini, Abril Fates reguler.
Nah, setelah itu saya ingin menambahkan gambar tentang pernikahan dini. Kita pilih import, lalu kita pilih gambarnya yang ini. Kita atur ukurannya dulu supaya tidak terlalu besar, ya. Terus saya mau nambahkan teks lagi. Contohnya mana ya tadi? Mana sih tadi? Saya ingin menambahkan teks, mari wujudkan generasi muda. Kita atur. Kita atur juga size font sama itu. Saya ingin font. Kita pilih warnanya. Color. Saya ingin menambahkan warna biru. Supaya warna biru. Kita kasih efek 3D juga. Nggak bisa. Oh, ini atur sendiri aja lah. Warnanya supaya bagus gimana. Terus tambahkan teks lagi. Prestasi. Tangguh. Unggul. Ini ukurannya kurang besar. Ini saya ingin memilih warna pink. Oke. Terus jenis fontnya Vogalo reguler. Kurang spasi. Terus saya ingin menambahkan gambar lagi. Kita import. Saya ingin menambahkan gambar animasi. Kita buat seperti bulat gitu supaya lebih menarik aja. Kita letakkan di sini. Ya, udah selesai. Oke. Udah selesai, Bu. Seperti ini. Ya, bagus sekali ya. Tinggal di save-nya aja, coba cara save-nya bagaimana. Kemudian nanti kalian kumpulkan ke Ibu. Oh iya. Ya. Oh, kita klik yang ini, kedua. Yang sebelahnya plus. Terus save as project. Pilih save as project. Pilih save as image. Oke. Ya, udah. Terus tinggal save to gallery. Oke, terima kasih untuk kelompoknya Nada ya. Bagus sekali. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk presentasinya. Sangat bagus sekali ya hasilnya. Bagus sekali, terima kasih nih Bos untuk Nada.
Ibu share screen. Oh, ini share screen-nya. Ini hostnya bisa diganti dulu ke Ibu untuk Dedek. Sebentar. Ya, biar Ibu evaluasi dulu ya untuk hasil karyanya dari kelompok 1 dan kelompok 3 ya. Sudah? Belum dipindah. Oke. Sudah. Oke, hasilnya dari sebentar. Sudah tampil ya untuk share screen-nya. Nah, ini untuk kelompoknya Nada sangat bagus sekali, hasilnya sangat bagus sekali. Cuma mungkin untuk warnanya mungkin nanti agak diterangkan sedikit untuk warna birunya ini, mendingan pakainya warna biru-biru langit atau biru muda ya. Kemudian untuk pesan-pesannya juga kalau menurut Ibu lebih ditambah lagi biar lebih ngena gitu untuk pesan-pesannya dalam poster ini. Itu sih kalau menurut Ibu. Baik anak-anak, untuk link evaluasi jangan lupa kalian kerjakan sekarang ya. Ibu tunggu dikerjakan karena untuk link soal evaluasi itu adalah untuk mengukur seberapa pahamnya atau seberapa mengertinya kalian dengan materi hari ini yang Ibu berikan. Baik, untuk materi hari ini, siapa yang mau menyimpulkan? Silakan. Tolong disimpulkan untuk materi hari ini, silakan bisa. Saya, Bu. Oke, Nada, silakan menyimpulkan untuk materi hari ini. Jadi kesimpulan dari materi hari ini yaitu tentang menggabungkan teks dan gambar berbasis bitmap. Bitmap ialah gambar raster yang dibuat dari grid warna. Grid ialah elemen dasar pada sebuah gambar yang sering disebut dengan picture element atau pixel. Sebenarnya pada saat memanipulasi gambar, proses yang sebenarnya terjadi ialah Anda hanya mengedit pixelnya, bukan kurva pada gambar tersebut. Bitmap sangat banyak dan sering digunakan pada media elektronika, contohnya fotografi dan digital painting. Bitmap bisa dikatakan sebagai kumpulan atau kesatuan pixel yang membentuk sebuah ilustrasi image. Ciri-ciri bitmap yaitu disusun oleh titik-titik yang disebut dengan pixel yang beragam warna yang tersebar di dalam grid. Yang kedua, memiliki sifat resolution yang artinya kualitas gambar yang tergantung pada resolusi. Jadi, semakin besar resolusi, semakin baik gambar yang dihasilkan. Gambar bitmap yang diperbesar melebihi normalnya, maka akan pecah-pecah dan tampak kasar, sesuai untuk gambar yang warnanya kompleks. Dan dapat menyimpan gambar dengan format JPEG, BMP, PNG, PCK, JPG. Dan cocok dipakai untuk gambar-gambar dengan efek bayangan yang halus. Penyimpanan space yang besar, dapat ditambah dengan efek khusus sesuai dengan keinginan, dan kemudian aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk editor bitmap yaitu yang pertama Adobe Photoshop. Aplikasi perangkat lunak editor yang dikhususkan untuk mengedit gambar atau foto dalam pembuatan efek. Yang kedua, ada Paint. Paint itu aplikasi yang disediakan Windows untuk pengolahan gambar. Yang ketiga, ada Corel Photo Paint, yaitu perangkat yang digunakan khusus untuk mengedit gambar atau foto dan membuat efek seperti aplikasi Adobe Photoshop. Dan yang keempat, ada Microsoft Photo Editor.
Sekian, Bu. Oke, terima kasih untuk Nada ya atas kesimpulannya. Oke, anak-anak ada yang masih belum paham tentang materi hari ini? Ibu, saya boleh bertanya? Iya, Eng, silahkan. Misalkan kita membuat suatu gambar, dikasih tulisan itu masuknya ke hasil berbasis vektor atau bitmap ya, Bu? Oke, untuk untuk hasil gambar tersebut itu bisa dinamakan dengan menggabungkan teks dan gambar berbasis bitmap. Ya seperti yang tadi yang dibuat oleh kelompoknya Erlina ya, yang diwakili oleh Dedek ya. Tadi itu sebenarnya itu termasuk ya, yang pertanyaannya Eeng itu termasuk dengan yang tadi dibuat oleh Dedek, oleh kelompok kalian itu. Ya. Udah. Oh, Iya. gitu ya, Bu. Iya, Baik, gitu. Bu, terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, baik anak-anak, sebelum Ibu tutup untuk materi hari ini ya, Ibu akan memberikan materi untuk minggu depan, yaitu tentang fotografi. Ya, Ibu harap kalian di rumah itu mempelajari tentang materi fotografi agar nanti pas pertemuan minggu depan kalian sudah memahami tentang materi fotografi. Nah, untuk LKPD yang LKPD pribadi ya, untuk tugas pribadi kan ada itu di link untuk LKPD-nya. Nanti kalian tolong kerjakan di rumah ya dan kirimkan ke WA grup nggak apa-apa, atau misalkan langsung WA pribadi ke Ibu bisa, ke email Ibu bisa ya. Silahkan kalian pilih mau kirimnya lewat mana. Oke, sebelum Ibu tutup untuk pertemuan hari ini ya, mari kita berdoa dulu. Dan kita berucap syukur, alhamdulillahirrabbilalamin, karena sudah selesai untuk pertemuan hari ini, pertemuan ketiga untuk materi penggabungan gambar dan teks berbasis bitmap. Terima kasih untuk anak-anak Ibu yang sudah hadir dan sudah presentasi hasil karyanya. Kalian sangat luar biasa. Ibu aplaus untuk kalian ya, untuk kelompok 1, 2, dan 3. Terima kasih. Dan Ibu pesan untuk kalian, tetap jaga kesehatan, jangan lupa 5M-nya, dan tetap pakai masker kemanapun kalian pergi, dan jangan lupa cuci tangan. Oke, terima kasih. Oke, sebelum Ibu tutup, mari kita berdoa dulu. Silakan KM untuk pimpin doa. Baik, Bu. Mari kawan-kawan, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Oke, terima kasih anak-anak semuanya yang sudah hadir hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.